Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah di bulan puasa Ramadan tahun 1444 Hijriah ini. Dan mudah-mudahan semangat kita, ikhtiar kita mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya untuk meraih keridhoannya. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama Ana Robi di tayangan Jundu Channel pada program Kisah-Kisah Teladan, masih menceritakan tentang sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Pada episode sebelumnya sudah ceritakan tentang awal mula Sayyidina Abu Bakar masuk Islam dan peranannya dalam tegaknya agama Islam serta kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Nah, pada kali ini Ana akan menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW pada saat Isra Mi'raj. Dan disinilah gelar As-Siddiq bagi Sayyidina Abu Bakar. Kemudian dijelaskan juga nanti akan ceritakan tentang perjalanan Sayyidina Abu Bakar bersama Rasulullah SAW untuk hijrah ke Yathrib Madinah. Seperti apa kisahnya? Tetap di tayangan Jundu Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Abu Bakar, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaannya kepada Rasulullah SAW menjadi senjata untuk mengalahkan segala ujian yang dihadapinya. Terbukti ketika Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pada waktu itu pagi 27 Rajab di tahun ke-11 kenabiannya menceritakan bahwa tadi malam beliau dijemput dan dibawa oleh malaikat Jibril ke Baitul Maqdis Palestina. Dan setelah itu menembus 7 lapis langit dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita itu membuat orang-orang kafir semakin menjadi-jadi memperolok Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada beberapa orang yang keluar dari agama atau murtad, dan sebagiannya lain dilanda keraguan atas cerita yang mereka anggap tidak masuk akal. Mereka berkata, kami menempuh perjalanan unta membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk sampai ke Baitul Maqdis, sedangkan Nabi Muhammad SAW hanya dalam 1 malam. Ini tidak masuk akal. Namun Sayyidina Abu Bakar yang tidak mendengar langsung dari lisan Nabi Muhammad SAW, tapi melalui dari mulut orang kafir Quraisy, ia menganggap bahwa sahabatnya telah kehilangan akal. Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, jika dia memang mengatakan demikian, maka aku mempercayainya. Maka orang-orang sekitar berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, alasan apa engkau mempercayainya? Lalu Sayyidina Abu Bakar menjawab, bukankah selama ini aku mempercayai cerita langit? Bagaimana mungkin aku tidak mempercayai cerita bumi yang disampaikannya? Luar biasa, Masya Allah. Berita tentang ini sampai kepada telinga Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berkata, dia adalah As-Siddiq yang selalu percaya kepadaku. Nah, disitulah gelar As-Siddiq yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Abu Bakar pada kisah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang selalu percayai Nabi Muhammad SAW, sahabat kekasih. Semakin dalam saja rasa cinta Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah SAW, dan begitu juga sebaliknya. Rasulullah SAW memilih Sayyidina Abu Bakar untuk menemaninya hijrah ke kota Yathrib. Ketika itu, tahun ke-13 dari kenabian, sekelompok orang dari Yathrib memeluk agama Islam. Kemudian dikirimlah Mus'ab bin Umair untuk mengajari Al-Quran di sana. Islam tersebar dan berkembang pesat di negeri itu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan umat Islam untuk hijrah ke sana. Dan Yathrib dikenal dengan nama Madinah, yang berarti sebuah kota hijrahnya Rasulullah SAW bersama umat Islam. Kemudian rombongan demi rombongan sahabat hijrah ke sana secara sembunyi-sembunyi. Karena kalau ketahuan, kafir Quraisy ini akan mencegahnya, maka perginya sembunyi-sembunyi. Nah, setiap ada kabar rombongan yang pergi hijrah ke sana, itu Sayyidina Abu Bakar selalu meminta izin kepada Rasulullah untuk bisa ikut bersama mereka. Namun Rasulullah SAW tidak mengizinkannya dan berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, tenang dan bersabarlah ya Abu Bakar, semoga Allah memberi kawan hijrahmu. Mendengar hal itu, Sayyidina Abu Bakar berharap nih kalau kawan hijrahnya itu adalah Rasulullah SAW, karena khawatir nih mendapat informasi dari Nabi Muhammad SAW mendadak
Akhirnya Sayyidina Abu Bakar menyiapkan nih 2 ekor unta yang akan menemani pergi hijrah itu. Kemudian disiapkan lagi orang yang untuk memandu arah untuk pergi ke Yastrib. Udah disiapin nih sama Sayyidina Abu Bakar, rapi dah pokoknya. Nah, pada malam Senin di bulan Rabiul Awal, harapan Sayyidina Abu Bakar ini akan menjadi nyata. Nabi Muhammad SAW mendatangi rumah Sayyidina Abu Bakar dan memberitahu bahwasanya dialah yang akan menemani Rasulullah SAW untuk hijrah ke kota Madinah. Luar biasa, Masya Allah. Betapa bahagianya nih Sayyidina Abu Bakar. Mimpinya menjadi kenyataan, harapannya menjadi nyata, yaitu Rasulullah SAW menjadi teman hijrahnya. Ajib, Masya Allah. Saking senangnya derai air mata mengalir kebahagiaan. Betapa tidak kebahagiaan yang dirasakan oleh Sayyidina Abu Bakar pergi bersama orang yang dicintainya, menempuh perjalanan berhari-hari hanya berdua saja. Sungguh ini adalah mimpi Sayyidina Abu Bakar yang menjadi kenyataan. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatur nih rencana bersama Rasulullah SAW dalam kepergiannya. Karena kafir Quraisy ini tahu nih, udah tahu infonya bahwa Rasulullah SAW akan pergi ke kota Madinah. Akhirnya kaum Quraisy ini udah berjaga-jaga nih. Makanya harus disiasatin oleh Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah dan keluarganya. Rencananya mereka berdua akan pergi menuju Gua Sur untuk bersembunyi sampai orang-orang kafir Quraisy tidak lagi mencarinya. Dan Sayyidina Abu Bakar merencanakan nanti setiap waktunya, setiap malamnya anak yang bernama Asma akan datang membawakan makanan, dan sementara Abdullah anak laki-lakinya akan menyampaikan berita-berita. Maksudnya berita-berita nanti apakah sudah aman, apakah kaum Quraisy masih mencarinya atau tidak. Nah, ini Abdullah perannya di sini. Dan di pagi harinya Amir bin Fuhairah budaknya akan mengembalakan kambing dengan tujuan untuk menghilangkan jejak yang semalam Asma dan Abdullah datang ke Gua Sur. Wih, luar biasa strateginya. Dan Amir bin Fuhairah ini selain mengembalakan kambing juga sekalian membawa susu untuk minum siangnya. Luar biasa, Masya Allah. Sayyidina Abu Bakar orang yang cerdas, bijaksana, dan penuh strategi. Luar biasa, Masya Allah. Akhirnya rencana sudah bulat dan mereka berdua berangkat. Setelah sampai di muka gua, Sayyidina Abu Bakar menahan Rasulullah SAW untuk masuk lebih dulu. Kecintaannya Sayyidina Abu Bakar luar biasa. Dia khawatir terjadi apa-apa jika Rasulullah SAW masuk duluan. Diperiksa itu gua sampai aman baru Rasulullah SAW boleh masuk. Sayyidina Abu Bakar ini khawatir jika di dalam itu ada binatang buas atau serangga berbisa. Setelah dirasa sudah aman oleh Sayyidina Abu Bakar, dan memang benar pas setelah diperiksa oleh Sayyidina Abu Bakar ada banyak lubang di dalam gua. Akhirnya disumpel pakai kain lubang-lubang itu. Setelah semua dirasa aman, akhirnya Rasulullah SAW dipersilahkan untuk masuk di dalam gua. Luar biasa, Masya Allah. Sayyidina Abu Bakar duduk di celah sempit dan mempersilahkan Nabi Muhammad SAW duduk di sampingnya. Tak lama kemudian beliau Rasulullah menyandarkan kepalanya di bahu Sayyidina Abu Bakar, dan kemudian Sayyidina Abu Bakar mempersilahkan Nabi Muhammad SAW untuk tidur di pangkuannya agar tidurnya lebih nyenyak karena telah mencapai lelah yang sangat memuncak. Akhirnya Rasulullah SAW tertidur dengan nyenyak. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar mendapati ada satu lubang yang belum ditutupin tepat di hadapan Nabi ketika lagi waktu tidur itu. Lalu Sayyidina Abu Bakar menutupi lubang yang belum ditutupin dan yang tepat di hadapan Nabi dengan kakinya, dijulurin nih kakinya Sayyidina Abu Bakar ke lubang tersebut. Sayyidina Abu Bakar sendiri pun tidak semenit pun memejamkan matanya. Dadanya berdetup kencang. Ia sangat bahagia sekaligus khawatir yang luar biasa. Karena beliau tahu percis nih, kafir Quraisy ini akan menghambat hijrahnya dengan segala cara. Bahkan tak segan-segan akan membunuh mereka berdua. Sayyidina Abu Bakar masih membayangkan segala kemungkinan yang terjadi. Dan hawa panas itu mendekati kakinya. Dan benar saja, kakinya disengat oleh ular yang ingin keluar dari lubang tersebut. Luar biasa, Masya Allah. Sakit yang luar biasa. Ditahan sama Sayyidina Abu Bakar, gak bergerak sedikit pun. Orang kan kalau digigit ular, kita kena jarum ya, kena apa nih, langsung spontan refleks. Tapi ini refleks daripada Sayyidina Abu Bakar ditahan karena khawatir, takut Nabi Muhammad SAW terbangun dari tidurnya nyenyak. Ditahan sama Sayyidina Abu Bakar. Perihnya luar biasa. Digigit ular. Baik amin, digigit ular, dicatek ular. Luar biasa, Masya Allah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Cinta yang kau ajarkan kepada kita semua sangat begitu tinggi. Pengorbananmu yang begitu indah.
hanya demi nyenyaknya tidur Nabi, engkau bahkan rela menahan rasa sakit yang amat perih dan merisikokan dirimu untuk mati. Sungguh cintamu kepada Nabi tak tertandingi. Lanjut ke ceritanya. Sengatan ular itu membuat aliran darah Sayyidina Abu Bakar serasa membeku. Sakit yang teramat perih. Hanya mampu Sayyidina Abu Bakar digigit tuh bibirnya untuk menahan rasa sakitnya. Tak terasa air mata Sayyidina Abu Bakar jatuh di atas pipi Rasulullah SAW yang segera bangun tuh dari tidurnya dan menanyakan apa yang terjadi. Lalu Sayyidina Abu Bakar tak mampu berkata-kata lagi, hanya mampu mengisyaratkan dengan matanya menuju kaki yang menutup lubang tersebut. Udah gak mampu lagi nih digerakin. Akhirnya Rasulullah SAW menarik kaki Sayyidina Abu Bakar dan meludahi ke tangannya dan mengusap ke bagian permukaan yang disengat oleh ular. Mukjizat itu pun terjadi. Rasa sakit yang tadi diderita oleh Sayyidina Abu Bakar hilang begitu saja, sembuh total. Nggak ada lagi bekas yang dirasa sakit, nggak ada sisa sakit, sembuh total. Luar biasa, Masya Allah. Ludah Nabi Muhammad SAW. Malam itu kaum kafir Quraisy sudah mengepung rumah Nabi Muhammad SAW yang berniat untuk membunuh beliau. Dan ternyata dinanti-nanti Nabi Muhammad SAW tidak keluar juga dari rumahnya karena penantian yang sangat lama. Ketika fajar terbit, mereka mendobrak pintu rumah Nabi dan masuk ke dalam, dan seketika mau dibunuh nih, di dalam pembaringan dibuka selimutnya, ternyata isinya bukan Nabi, ternyata adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Luar biasa, Masya Allah. Di sini ada keberanian daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemarahan mereka memuncak, mendidih mereka. Akhirnya mereka berpencar dan mencari, dan mereka berpikir bahwasanya Nabi Muhammad belum jauh nih. Akhirnya mereka kejar jalan arah menuju kota Madinah. Sampailah tiba dia di Gua Sur, karena menurut mereka ini adalah tempat yang strategis untuk bersembunyi. Karena setelah itu udah gurun pasir, ketahuan nih kalau Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan itu ketahuan. Hanya salah satunya adalah Gua Sur ini. Akhirnya mereka mengepung lagi nih, Gua Sur dikepung sama mereka. Dia datang. Pas sampai muka gua, ternyata sudah ada sarang laba-laba yang masih utuh, dan ada sarang burung juga, sama telurnya itu, sama burung-burungnya juga di situ masih nyaman duduk di situ. Dan salah satu mereka berkata, jika Muhammad datang semalam, pastilah sudah hancur sarang laba-laba dan burung ini pun juga sudah pergi. Dan seseorang lain menimpali lagi dengan perkataan, untuk apa kita buang-buang waktu di tempat yang mustahil ia ada di sana, dan melewatkan kesempatan untuk mencarinya sebelum ia bertambah jauh. Akhirnya mereka mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam gua. Alhamdulillah, terselamatkan Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih di Gua Sur, beberapa dari mereka naik di atas bukit, dan tepat di kakinya itu, di bawahnya ada Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar. Hingga hentakan kakinya debu masuk, karena itu adalah satu-satunya cahaya yang masuk ke dalam Gua Sur itu. Sayyidina Abu Bakar gemetar ketakutan dan berkata kepada Rasulullah, jika mereka melihat ke arah kakinya, pastilah mereka melihat kita berdua ya Rasul. Bisiknya kepada Nabi. Kemudian Rasulullah menenangkan dengan berkata, la tahzan ya Abu Bakar, innallaha ma'ana. Jangan bersedih ya Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Sungguh bukan atas keselamatan dirinya Sayyidina Abu Bakar merasa khawatir, akan tetapi Sayyidina Abu Bakar khawatir akan keselamatan Nabi Muhammad SAW. Itulah yang beliau pikirkan. Luar biasa, Masya Allah. Sayyidina Abu Bakar, ia mementingkan Nabi Muhammad SAW daripada nyawa dirinya. Itu yang bikin Sayyidina Abu Bakar tuh kepikiran, khawatir, ketakutannya seperti itu, bukan ketakutan dirinya mati. Sayyidina Abu Bakar udah pasrah, dia udah menggadaikan nyawanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Luar biasa, Masya Allah, Sayyidina Abu Bakar. Ucapan Nabi Muhammad SAW yang tadi, la tahzan innallaha ma'ana, itu dapat menenangkan dirinya. Perlahan gemetar pada tubuhnya hilang. Kisah indah mengenai keduanya di dalam gua diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Di surah At-Taubah ayat 40. Jika kalian tidak mau menolongnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menolongnya ketika dia mengeluarkannya dari kaum kafir sebagai satu dari dua tatkala keduanya berada di gua itu. Tatkala dia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Surah At-Taubah ayat 40. Sementara itu, kaum kafir Quraisy merasa pencahariannya sia-sia, akhirnya kembali ke kota Mekah dan berkumpul di Ka'bah.
Abu Jahal yang saat itu sedang marah naik ke Bukit Sofa dengan kemarahannya yang sangat mendidih dan berkata kepada semua orang, barang siapa yang bisa membawa Nabi Muhammad SAW dalam keadaan hidup atau mati akan dihadiahi 100 ekor unta. Luar biasa. Abu Jahal membuat sayembara untuk orang-orang di sekitar. Kemudian Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar tinggal di dalam gua Sur hingga mereka yakin bahwasanya kaum kafir Quraisy tidak lagi mengerjai mereka. Dan pada hari keempat, datanglah Abdullah bin Arkad membawakan 2 ekor unta dan berangkatlah mereka berdua menuju kota Madinah. Luar biasa, Masya Allah. Kisah perjalanan indah yang luar biasa, yang penuh resiko, yang dikorbankan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk kecintaannya Nabi Muhammad SAW. Demikian kisah ini Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat Jundu dimanapun berada. Tetap ikuti tayangan Jundu channel ini dan jangan lupa bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan berita yang ter-up to date. Ana Derobi, salam Jundu channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.